Banyak orang yang gak menerima statusnya sebagai hamba Allah. Masalahnya tanpa disadari loh. Gak mau diatur oleh Allah, gak mau diperintah oleh Allah, gak mau dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena dia mau hidup independen. Dia mau hidup tanpa aturan, dia mau hidup sebebas-bebasnya. Kan gitu ya. Dan itu salah besar. Namun demikian, opsi cuma dua. Di dunia ini cuma ada dua pilihan. Kalau kita nggak mau jadi hamba Allah, kita akan menjadi hamba hawa nafsu. Begitu kita nggak mau diatur oleh Allah, maka kita akan diatur oleh hawa nafsu. Dan tidak ada kebebasan di dunia ini. Karena kata Nabi, dunia itu penjara bagi orang-orang mukmin. Dan kebebasan itu di surga, bukan di sini loh. Sadar tidak sadar, ketika Anda jauh dengan agama, bukan berarti Anda hidup bebas. Simpel aja deh, ketika ada orang yang gak mau jadi hamba Allah, otomatis gak mau diatur oleh Allah. Kan gitu. Sebagai gambarannya, ketika dia ditembak sama gebetannya, dia gak mau nolak. Ketika ada orang yang ngajak kemaksiatan, dia welcome. Gak berani nolak, dia gak bisa nolak. Lalu orang yang gak mau diatur oleh Allah itu, ketika datang tawaran dari harta yang haram, itu pun dia gak berani nolak. Saya ingin bertanya, orang yang gak berani nolak itu prinsip atau karakter orang gak bisa nolak? Gak bisa nolak ya. Itu karakter petinggi atau bawahan. Karakter, sikap, gak berani nolak, semua diterima sama dia, itu karakter seorang pemimpin atau budak. Budak. Sebagai contoh, kita punya asisten atau pembantu. Kita suruh apa aja dia pasti mau. Mau disuruh cuci mobil, cuci piring, mau disuruh potong rumput, gak berani nolak. Mau disuruh apa aja dia gak berani nolak. Kan gitu. Nah artinya ketika ada orang gak berani nolak maksiat, dia budak. Ketika ada tawaran duit, mau haram, mau halal, mau syubhat, disikat tuh sama dia. Semua disikat. Nah tanpa kita sadari, kita sudah menjadi budak nafsu. Kata siapa dia hidup independen? Kata siapa dia hidup bebas? Anda gak merasa aja. Begitu juga sebaliknya, seorang pemimpin itu berani mengatakan tidak. Kalau Anda nggak berani mengatakan tidak, maka Anda bawahan. Kan gitu konsepnya. Ya atau tidak? Kalau saya salah, mohon diluruskan. Allah berfirman dalam surat Qasas ayat 50, "Fa'in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka nggak mau menurut kepadamu, wahai Muhammad, tunduk kepadamu, ketahuilah mereka tunduk kepada hawa nafsunya. Udah deh, jangan banyak bertele-tele. Tepatnya Anda mempertuhankan hawa nafsu Anda. Buktinya Anda nggak berani mengatakan tidak kepada hawa nafsu Anda. Bukan saya yang mengatakan, Allah yang mengatakan. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, "Afara'aita man ittakhaza illaha." Maka apa engkau telah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tuh kan? Nah itu tadi. Hawa nafsunya pengen pacaran, dia pacaran. Hawa nafsunya pengen mabuk, dia tuh tinggal ke klub malam. Hawa nafsunya pengen hangout, dia hangout. Hawa nafsunya pengen makan riba, dia makan riba. Sekali lagi dia mempertuhankan hawa nafsunya. Jadi bukan hidup independen. Anda budak lebih tepatnya, tapi dengan warna yang berbeda. Karena konsep hidup bawahan gak berani mengatakan tidak. Namun menjadi tuntutan untuk kita sebagai hamba Allah, beranikah kita mengatakan tidak kepada nafsu kita yang berbentuk larangan? Beranikah kita mengatakan tidak kepada harta jika itu haram? Kalau tidak, kita menjadi budak dari hal-hal tersebut. Kemudian banyak orang berpikir ketika dia menjadi hamba Allah, ketika dia memiliki konsep taat, dia akan diinjak-injak oleh orang. Keliru.
Kenapa demikian? Karena kita menghambakan diri kepada Allah, bukan di hadapan manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 8, walillahil izzatu walirasulih walil mu'minin, dan kemuliaan itu hanya milik Allah, hanya milik Rasulullah, dan hanya milik orang-orang yang beriman yang menghambakan dirinya kepada Allah. Itu secara otomatis ketika kita menghambakan diri kepada Allah, Allah akan mengangkat kita di dunia maupun di akhirat. Namun ada contoh yang berbeda dari biasanya. Dan ayat ini unik dari surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbuhum bil adahi wal asi yuriduna wajhah. Allah berfirman kepada Nabi kita dan kepada kita semua, bersabarlah ketika Anda bersama dengan orang-orang beribadah kepada Allah dan berdoa kepada Allah pada siang dan di malam hari, pagi dan petang. Mereka hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di sini yang menangkap keanehan dalam ayat ini? Aneh nggak? Ini ayat unik loh. Ini kan aneh. Biasanya kita tuh ketika kita menasihati teman kita, rekan kita, ketika dia berhadapan dengan orang yang nyebelin gitu loh. Misalnya ada anggota kantor baru masuk kerja di tempat kerja kita. Dia dalam 2 hari ini disuruh mengelola kerjaan kita, disuruh ini itu, disuruh semau dia. Kemudian kata teman kita, gila bro, ribet banget nih orang. Kemudian apa kata kita? Sabar aja deh lo dalam 2 hari ini. Kan gitu ya. Jadi sabar itu biasanya kalau kita ketemu orang yang nyebelin, orang yang zalim, orang yang busi, sok ngatur gitu, baru kita katakan sabar lo ya. Nah ayat Al-Kahfi ini unik, justru kebalik. Bersabarlah Anda kepada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah dan hanya mengharapkan wajah Allah. Bisa dipahami keanehannya? Ulama tafsir mengatakan karena bergaul dengan hamba Allah itu susah. Dalam tanda kutip, kenapa? Karena mereka nggak bisa diatur oleh kita, karena mereka nggak bisa dikontrol oleh kita, karena mereka nggak bisa disetir oleh kita, karena mereka hanya mau diatur oleh Allah, mereka hanya mau diperintah oleh Allah. Makanya kita harus bersabar dengan orang yang seperti ini. Misalnya kita lagi buru-buru pergi ke sesuatu tempat dan kita buru-buru nih, nggak sempat sholat maghrib misalnya. Terus bareng teman kita nih yang lebih taat, lebih rajin beribadah daripada kita. Kata dia, bro, kita belum sholat maghrib nih. Kata kita, nggak bisa, nanti telat, nanti kemudian aja sholatnya. Kata dia, nggak bisa, pokoknya gua harus sholat. Kalau lo mau pergi, pergi aja sendiri. Kan gitu. Kata kita, ribet banget nih orang, besok-besok nggak gua ajak deh. Kan gitu ya. Artinya nggak bisa diatur oleh kita gitu loh. Nah itu kalau sama hamba Allah tuh gitu. Mungkin dia nggak punya uang, mungkin dia nggak punya kendaraan, mungkin dia nggak punya sesuatu, mungkin dia seseorang pelayan, mungkin dia asisten kita, tapi dia tidak bisa diatur secara mutlak oleh orang lain. Itu baru mulia, itu baru seorang pemimpin. Dan untuk jadi seorang pemimpin, kita nggak harus jadi gubernur, kita nggak harus jadi pelatih klub sepak bola yang terkenal. Jadilah hamba Allah yang sebenarnya, Anda akan menjadi pemimpin yang sebenarnya. Itu baru hidup independen. Mungkin mereka boleh memukul kita, mengkat kita, mengusir kita, tapi mereka nggak bisa membeli harga diri kita sebagai hamba Allah yang sebenarnya.